Di sini aku mau tuang aja di atas wajan yang udah panas banget kayak gini. Oke. Biar gak sendirian, di sini kita tumplekin aja nasi yang udah dicetak. Kemudian aku mau kasih topping yang lainnya. Dia mau bikin nasi goreng kayaknya nih. Mau bikin nasi goreng dia. Dia mau bikin satu nasi goreng aja ribet banget seperti itu. Dan harus membuat cucian banyak di dapur. Dalam hitungan 1, 2, 3, hidangan buat anak istri dari besannya papa mertua udah jadi nih. Biar lebih Diam. Yang antum maksud itu siapa sebenarnya Mbak DBM? Halo, assalamualaikum, sahib aneh. Bagaimanakah kabar sahib-sahib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat saja? Ya, aneh lihat kolom komentar kemarin membuat aneh lumayan kepikiran gitu sahib-sahib aneh. Karena ada yang bilang, "Bang, kayaknya ente sakit covid deh bang. Soalnya dari minggu lalu nggak sembuh-sembuh bang." Waduh, ente bisa-bisanya mengatakan aneh sakit covid. Kalau aneh sakit covid, otomatis editor aneh udah kena juga sakit covidnya. Tapi dia tidak sakit covid. Berarti insya Allah bukan covid, sahib-sahib aneh. Ya memang mungkin lagi sakitnya penyembuhan dalam diri. Mungkin agak lama sakit aneh ini, sahib-sahib aneh. Doain yang terbaik-baik aja lah. Jangan doain yang buruk-buruk. Semoga aneh cepat sembuh gitu aja. Oke? Dan juga aneh lihat kolom komentar banyak sekali yang meminta, "Bang, Rizky mau DDEB mana nih bang? Kok udah lama nggak lihat lagi?" Ya udahlah, sahib-sahib aneh. Kalau memang mau lihat Rizky mau DDEB untuk marah-marah mungkin gitu ya. Sakit, marah-marah, tambah sakit atau makin sembuh ini. Gak tahu, kita lihat nanti. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini. Karena kita akan di BM dulu hari ini. Akan meningkatkan atmosfer. Cakep banget. Emosi maksudnya ya. Like dulu video ini, subscribe jangan lupa, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Tiba-tiba aja istri dari tetangga kakak iparnya aku dia kirimin bahan yang unik banget dan Sebentar dulu Mbak DBM ya, baru mulai nih Mbak. Jangan membuat orang bingung. Gimana tadi istri dari? Tiba-tiba aja istri dari tetangga kakak iparnya aku. Istri dari tetangga kakak iparnya aku. Istri dari tetangga kakak iparnya aku. Bisa nggak kita mencerna sedikit itu sebenarnya? Istri dari tetangga kakak iparnya aku. Berarti kakak iparnya tuh memiliki tetangga. Nah istrinya nih, oke. Dia kirimin bahan yang unik banget dan katanya bahan yang satu ini tuh bisa menggelembung sendiri. Karena penasaran, aku sama teman satu rahimku coba aja buat tuang semua bahan yang super banyak kayak gini. Aku dan teman satu rahimku, ya bilang aja kembaran aku Mbak DBM. Ternyata bahannya itu beneran ngegelembung-gelembung gitu. Aku sampai heran pas dituang semuanya, dia itu menuhin si panci bahkan sampai keluar dari katelnya dan ngacleng sana sini. Sebelum ini aku tuh sering banget ngeliat videonya, bahkan orang-orang bisa sampai antri buat makan yang satu ini. Dan pas aku cobain, ternyata rasanya tuh beneran enak banget guys. Kayak ada tepung berasnya dan aku approve sama kembaran aku buat ngemil yang satu ini. Aneh kira tadi dia mau bilang rasanya itu kerupuk banget. Ya memang karena itu kerupuk Mbak DBM. Kerupuk kalau digoreng di minyak panas yang banyak pasti dia akan mengembang. Itu udah hukum kerupuk seperti itu. Oke? Itu kerupuk namanya di tempat aneh, itu kerupuk. Adakah manusia yang lebih membuat kita emosi di antara berdua ini? Satu aja bikin kita pusing, apalagi ini dua. Saya aneh makin pusing lagi kita melihat Mbak DBM. Kayak tahu bulat gak sih? Bukannya kerupuk ya? Itu panipuri. Panipuri itu apa? Coba kita lihat ntar. Oh ini panipuri. Mungkin itu kerupuk khas India ya. Cara makannya itu adalah untuk mengupas ujungnya sedikit, sahib-sahib aneh, dimasukin bahan-bahan makanannya kayak kuah, acar, kentang dan lain-lain, baru diam. Aneh kira kerupuk tadi. Salah ngira kita. Next.
Kemarin tiba-tiba aja istrinya papa aku beliin kacang hijau yang super banyak kayak gini. Istrinya papa aku. Bapaknya punya istri ya emak ente. Emak ente, itu emak ente. Saking bingungnya mau dibikin apa, tiba-tiba aja aku kepikiran kalau aku mau bikin cemilan yang super enak banget. Kebetulan cemilan yang satu ini tuh sering banget dibawa sama anak tunggal dari mama mertua aku. Anak tunggal dari mama mertua aku. Mama ente memang dari awal mama ente. Tidak usah berlibet-libet, tidak usah berbelit-belit untuk mengatakan mama ente dari istrinya papaku dan juga anak dari mertua. Anak dari apa tadi? Anak dari? Sama anak tunggal dari mama mertua aku. Anak tunggal dari mama mertua aku. Ya, itu emak ente itu, emak ente sendiri. Pertama-tama aku bakar rendam dulu selama kurang lebih 30 menit. Terus kalau udah direndam jangan lupa dikupas kulitnya. Dan ini hasil yang udah dikupas. Kukus. Sebentar, dia rendam, taruh tisu, dari hijau berubah jadi kuning. Oh, cara mengupas kacang hijau emang pakai tisu gitu doang, sayup-sayup aneh? Atau aneh yang baru tahu ini? Kacang kurang lebih selama 15-20 menit. Terus kalau misalnya udah tinggal kita haluskan aja. Masukkan gula pasir, susu kental manis, sedikit garam dan juga perisa vanila. Udah gitu tinggal kita aduk-aduk sampai gulanya itu beneran larut. Tambahkan air lalu ulenin kembali. Di sini aku juga udah siapin 1 bungkus tepung ketan dari Bola Deli. Tepungnya putih, lembut dan wangi alami. Bahan tepung ketan ini aku campur dengan gula pasir, kentangnya sudah dihaluskan, kemudian aku siram dengan air panas dan tinggal dioleni aja sampai kayak gini ya. Tinggal dilapisin aja deh isian dari kacang hijau yang sebelumnya udah kita olah. Terus tinggal kita balur pakai biji wijen. Goreng di minyak yang dia sudah bikin onde-onde kah? sampai mengembang kayak gini ya. Kalau udah tinggal kita angkat aja dari minyak dan kita tiriskan. Sumpah guys, hasil onde-ondenya tuh beneran menul-menul banget, super duper cantik dan hasilnya kopong. Udah gitu. Ternyata cara bikin onde-onde terbuat dari kacang hijau. Aneh baru tahu. Dia kacang hijau di dalamnya dan di luarnya itu dilapisi dengan tepung ketan, terus ditambah dengan biji-biji wijen. Oh, seperti itu cara membuat onde-onde. Onde-mande. Onde-mande beda ya. Tapi ini kenapa DBM kok lurus-lurus aja dia? Ada masalah apa ini kok DBM lurus? Apabila DBM normal, kami yang gelisah. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kita masak yang besar-besar, Le. Apa Kali tuh? ini aku mau olesin teflon pakai margarin dengan cara kayak gitu. Terus tinggal kita tuang aja sebanyak 50 butir telur yang udah dikocok ke dalam teflon. Nggak ada 50 butir telur sekecil itu, tidak ada. 50 butir telur kalau NC memakai kuali yang super duper besar. Ya Mbak DBM ya, itu 1 butir. Astagfirullahaladzim. Air bayam di atasnya, terus kita gulung-gulung lagi aja. Betul 50 butir itu pakai ember tadi dia. Sampai semua telurnya itu beneran habis. Oh, asli. Itu lihat itu 50 butir memang betul itu. Telur, dan kalian tahu nggak sih waktu digulung itu saking gedenya aku sampai nggak sanggup buat gulung. Dan itu beneran berat asli banget. ini? Kali ini aku mau coba bikin 50 butir telur dan hasilnya super duper jumbo. Sekarang waktunya kita potong dan tada! Ini beneran cantik banget. Aku bakal potong menjadi beberapa bagian. Ini karena tebal banget, jadi aku reviewnya setengah aja sama kembaran aku. Pas gigitan pertama guys, widih, ini tuh rasanya beneran super duper enak banget, gurih. Ada rasa dari sayurannya, tebal dan juga bikin kenyang. Nah ini cocok banget buat sarapan guys. Kan memang kayak gitu kan. Itu kan terbuat dari telur dan juga sayuran. Kecuali Mbak DB memakan telur dan bayam itu berasa ada rasa-rasa unta sedikit. Ada rasa-rasa apek-apek dari mulut ayam, kan nggak ada. Pasti memang rasanya sayuran dan juga telur. Begitu Mbak DBM ya. Dua orang ini memang suka banget membuat kita emosi sedikit. Kayaknya itu AI dah, bukan kembarannya. Aduh, konspirasi macam apa lagi nih Bang Cimol Sutena yang bikin ini lagi ya. Aduh, tapi BTW yang mana yang kakak, mana yang adik ini? Ada yang tahu siapa aneh? Coba komen. Sabar enggak juga? Hari ini waktunya neneknya anak aku dari papanya mau kunjungan sosial. Ma ente kan maksudnya kan? Ma ente kan Mbak DBM kan? Coba kita ulang ya. Hari ini waktunya neneknya anak aku dari papanya. Neneknya anak aku. Hah? Hanya mau kunjungan sosial.
Hari ini waktunya neneknya anak aku dari papanya mau kunjungan Gimana maksudnya ya? Neneknya anak aku dari papanya? Neneknya anak aku dari papanya, yang dia maksud siapa ini ya? Neneknya anak aku dari papanya itu siapa? Itu nggak tahu ada itu. Dia punya neneknya, dia punya anaknya dari bapaknya lagi. Siapa yang dimaksud itu? Sabar aja ya. Sial ke rumahku. Karena udah tahu bakalan ada sidak, jadi udah dari jauh-jauh hari aku Kunjungan belanja sosial, dia bahan bilang. makanan buat menyambut tamu kehormatan. Nah, tadi pagi sengaja aku ke pasar. Ternyata nemu ikan bersayap indah kayak gini yang tanpa pikir pendek langsung aku beli. Tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang. Kalau tanpa pikir pendek berarti ente berpikir panjang, Mbak DEBM. Itu ikan Indosiar BTW kah? Berhubung neneknya anak aku dari papanya suka banget ikan. Diam. Neneknya anak aku dari bapaknya itu siapa? Kami nggak paham. Jangan bikin ambigu dong. Jadi kali ini mau aku olah dengan cara spesial. Kita perlakukan dengan begitu lembut di atas penggorengan sampai jadi kering kayak gini. Lanjut kita tiriskan dulu aja sebentar dari percikan minyak. Sambil nunggu kepastian, aku juga mau potong-potong buah dulu nih. Pakai alat super canggih biar jari jemariku tetap cantik. Kalau semuanya udah terpotong panjang kayak gini, abis itu mau aku bungkus dulu aja pakai lembaran daun pisang yang aku ikat dengan kepastian di kedua ujungnya. Oh iya, alasan mama mertua main kesini katanya sih kangen. Ya Allah, mama mertua maksudnya sohib-sohib aneh. Dari tadi kita menunggu jawabannya. Neneknya dari anak aku, dari papanya itu siapa? Mama mertua. Mama mertua ternyata. Sabarkanlah kami ya Allah untuk menghadapi Mbak DEBM ini ya Allah. Kangen sama masakanku. Dan rahasia yang bikin masakanku enak, aku pakai Sasa saus sambal asli. Tadi dia mau bikin yang apa? Mau terbuat bikin dari acar itu cabai kah? asli Ditaruh pilihan buah-buahan, dan ditaruh bawang dalam putih daun pisang. berkualitas, bikin masakan jadi semakin lezat. Di sini aku mau campurin. Buat apa tadi bikin bunga-bunga sausnya? Buat apa? Kalau ujung-ujungnya ditaruh semua seperti itu. Sasa saus sambal, saus tomat, dan kecap Ya, secukupnya aja udah diaduk-aduk sambil akhirnya, diaduk rata. sohib-sohib Oke aneh deh, ya. kalau udah kita sisihin dulu, terus lanjut. Kebetulan masih ada sisa sayuran di kulkas yang sekalian mau aku olah juga. Kembali gak sih cara bukanya dari depan dong harusnya? Itu wajib banget ada di masakanku kali ini, soalnya bikin rasanya tuh makin balance. Tapi sebelumnya sayur ini mau aku cuci dulu pakai air mengalir sampai nanti. Buah nanas air tidak mengalir itu. Itu nanas bukanlah sayur melainkan buah. Itu dan bukan air mengalir, tetapi air yang hanya diam di dalam ember, tidak ada mengalirnya sama sekali. Habis itu kita potong-potong aja sampai ukurannya kecil-kecil dan hasilnya bakalan jadi sebanyak ini. Pas aku lagi enjoy masak, tiba-tiba aja papanya anak aku bilang kalau neneknya anak aku dari papanya udah mau datang. Hei, Allahu Akbar, ya Allah, sakit kepala nih. Papanya anak aku. Papanya anak aku. Jangan bikin pusing. Langsung deh tanpa pikir pendek, aku mau manasin dulu mentega yang Tanpa udah pikir aku hias secantik bunga kayak gini. Kalau dihias sebaik mungkin, kalau ente mau memamerkannya di museum tak apa-apa. Tapi kalau ente udah capek-capek membuat hiasan di dalam mentega tapi ente panaskan dan dia mencair lagi, percuma dong. rasa bentuknya udah cantik, langsung aja kita lelehin bunga kita lelehin, kita sampai hancurin jadi dong. cair kayak gini. Terus aku masukin juga potongan bawang bombay sama bawang putih yang banyak. Kalau udah ditumis sampai jadi agak layu kayak gini, lanjut tambahin sayuran sama nanas yang udah kita potong tadi. Gak ketinggalan, aku tambahin juga campuran saus yang tadi kita buat. Baru tahu ya, aneh nanas itu bisa dimasak ya. Diaduk aja sampai rata. Tambahin juga perbumbuan duniawi secukupnya aja dan larutan maizena sambil diaduk sampai teksturnya berubah jadi kental. Terus masukin deh ikan gurame sama daun bawangnya. Perasaan tadi ikannya nggak kayak gitu dah. Tadi kan ikannya besar.
Nggak ada tadi step by stepnya untuk dipotong-potong, belum ada Mbak DBM. Nggak ada, nggak diperlihatkan tadi. Kami kira tadi ikan besar masukin dalam situ. Wangi banget, gak sabar pengen cepet makan. Dijamin juga mama mertua pasti suka. Oke deh, langsung itu aja ikannya? kita sajikan gurame asam manis pakai sasa saus sambal asli. Yuk cobain di rumah. Bingung mau masak apa? Nonton DBM aja. Kini tersedia di semua sosial Oh, media. tadi ini ikan besarnya. Terus ikan kecil-kecil dia dari mana? Yang dia ikan kecil-kecil katanya ikan gurame. Terus ikan yang besar itu ikan apa? Ikan Indosiar kah? Mirip deh sama ikan Indosiar itu. Berhubung sebentar lagi mau kedatangan anak dari istri besannya papa mertua, jadi aku Hei, ada lagi. Kedatangan anak dari istrinya besan papa mertua. mau masak buat bikin suguhan kesukaannya guys. Kali ini masaknya simpel aja dan pastinya satset, nggak pakai ribet. Oke guys, setelah kita siapin nasi, lanjut Percaya nggak kalian? Satset gak pakai ribet. Percaya nggak kalian kalau Mbak DBM-nya ngomong kayak gitu? Sejak kapan Mbak DBM kalau masak tidak ribet dan gak mungkin satset? Pasti bertele-tele, bermacam-macam varian bentuk dan rasa dan warna yang akan dilakukan oleh Mbak DBM. Jangan percaya kata-kata dia seperti itu, jangan. Lanjut di sini aku mau gambar dulu di atas mangkok Belum kayak apa-apa gini. udah digambar margarin setelah sama dia, bentuknya nanti dihancurin estetik, lagi. Lanjut margarinnya ini tinggal kita ratain aja ke nasinya guys. Oke, setelah Dioleskan. nasi dan margarinnya ini reunian, lanjut biar lebih reunian matang, dia. aku mau siram pakai minyak panas kayak gini guys. Nah di sini kita siram sampai nasinya agak ngebelek-bek dan kerendam kayak gini guys. Terus tinggal kita aduk aja deh. Kalau udah tinggal Goreng kita nasi. angkat aja pakai centong kayak gini. Nah biar nggak terlalu berminyak, di sini aku mau tuang di atas loyang puding kayak gini ya guys. Dia mau bikin Kita apa ini? ratain. Nggak lupa biar makin mantul, di sini aku mau tambahin sasa sambal ekstra pedas. Sasa sambal ekstra Dia mau pedas bikin apa ini? selain pedasnya berani, rasa bawang putihnya juga kuat guys. Cocok banget nih dicampur dengan segala jenis masakan, terutama buat yang suka pedas kayak aku gini. Oke guys, nasinya kita sisihkan dulu karena di sini aku mau goreng dulu mie instan. Goreng sampai agak Mie kecoklatan. instan digoreng, bukan direbus dulu ya, sehep-sehepannya ya. Bikin apa dia ini sebenarnya? Golden brown kayak gini, kalau dirasa udah lanjut tinggal kita angkat aja deh. Oke. Tenang guys, perjalanan masih panjang. Panjang Di ya? sini mie gorengnya aku mau langsung tumbuk aja dengan kekuatan penuh. Kalau udah agak bubuk kayak gini, tinggal kita siram aja pakai air panas dan tunggu minyak matang. Lanjut, tinggal kita siapin air. Udah digoreng, disiram pakai air panas, jadi matang lagi minyak. Hah? Terus ngapain digoreng di awal kalau memang mau direbus minyak? Aja 5 butir kuning telur, kemudian tutup biar nggak kabur. Lanjut di Gak sini. mungkin juga dia kabur Mbak DBM, kecuali dia udah jadi embrio itu telurnya. Mungkin ada kemungkinan dia bisa kabur. Tapi kalau telur kuningnya seperti itu ditaruh di atas cobek, dia mau kabur, mau kemana kaburnya dia Mbak DBM? Gak mungkin dia bisa kabur Mbak DBM. Ini tinggal kita tuang aja sekelilingnya dengan putih telur. Terus kita satuin lagi. Disatuin Nah, di sini lagi, kita kocok aja. biar dia menjadi satu kesatuan yang sangat mantap. Biar dia nggak jadi LDR lagi. Bagus banget. Sampai merata, kemudian tinggal kita pindahin deh ke dalam wadah teko estetik kayak gini guys. Untuk telurnya Gak ada ini estetiknya. tinggal kita tuang sedikit di atas pan tipis kayak gini. Nah di sini tinggal kita ratain aja. Kalau telur dadarnya udah mateng, jangan lupa dibalik. Udah gitu kita sisihkan dulu ya guys. Nah karena masih ada sisa telur, lanjut di sini aku mau tuang aja di atas wajan yang udah panas banget kayak gini. Oke. Biar gak sendirian, di sini kita tumplekin aja nasi yang udah dicetak. Kemudian aku mau kasih topping yang lainnya. Di Dia sini mau bikin nasi goreng kayaknya nih. Mau bikin nasi goreng dia. Dia mau bikin satu nasi goreng aja ribet banget seperti itu. Dan harus membuat cucian banyak di dapur. Masakan satu, alat yang dipakai 1000. aku tambahin potongan sosis, sawi hijau, wortel, bawang daun, cabai merah, dan bumbu nasi goreng instan. Gak Ih, kan ketinggalan, nasi kita tambahin goreng lagi dibikin sama sasa dia. sambal ekstra pedas seikhlasnya. Aku tambahin kecap juga, kemudian tinggal kita aduk aja deh semuanya sampai tercampur merata reunian kayak gini ya guys. Untuk minyak tadi tinggal kita masukin aja biar jadi nasi goreng maut kayak gini guys. Tuang di atas telur dadar. Nah jangan lupa diratain, kemudian tutup, cetak, dan tinggal kita tumplekin deh di atas piring kayak gini guys. Oke guys, dalam hitungan 1, 2, 3, hidangan buat anak istri dari besannya papa mertua udah jadi nih. Biar lebih Diam. Yang antum maksud itu siapa sebenarnya Mbak DBM?
Anak, besan, istri, menantu, bapak, mertua, siapa yang intimu katakan itu? Estetik kita kasih di atasnya salsa sambal ekstra pedas. Asli guys, masak nggak sampai 30 menit ini udah jadi. Sat-sat banget kan, dan pastinya ini enak banget guys. Semoga mereka suka ya, dan selamat mencoba. Gak ada yang mau mencoba, Masak nasi goreng gak perlu sampai 30 menit selesai. Aneh kalau masak nasi goreng cuma 10 menit selesai. Mentok-mentok 15 menit kalau kita ada membuat bumbunya sendiri. Kalau dia kan tadi pakai bumbu jadi ya, gampang kan? Kecuali kita buka bawang sendiri, cabai sendiri, bawang merah, kita blender, kita ulek, kita bikin bumbu sendiri, itu mungkin bisa jadi lama. Dan selama-lamanya bikin nasi goreng paling 15 menit selesai Mbak DEBM. Bukan makin sembuh, makin sakit yang ada aneh. Ini gara-gara Mbak DEBM. Jadi kok ngamuk? Ya udahlah, kita segini aja, siap-siap capek juga aneh. Leher udah tarik terus ini gara-gara Mbak DBM. Mungkin sekian aja dulu save-save untuk reaction DBM kali ini. Semoga kalian semua bisa terinspirasi. Tidak usah. Jangan terinspirasi dari Mbak DBM. Terhibur aja boleh. Teresmosi juga boleh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dulu. Ani Rizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.